Salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat Hari Natal untuk saudara-saudaraku dimanapun berada. Kiranya damai dan sukacita Natal memenuhi hati kita dan kita diberkati oleh Tuhan. Tuhan selalu beserta dengan kita. Pada momen Natal ini saya akan menyampaikan renungan hati saya yang saya ambil dari Injil Matius pasal yang pertama ayat yang ke-23. Demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Kristus, tema yang kita akan renungkan ialah Allah menyertai kita. Di dalam kitab Kejadian pasal 3 ayat 15 telah dinyatakan oleh Tuhan Allah kepada manusia bahwa akan hadir seorang yang dilahirkan dari seorang perempuan yang akan meremukkan kepala ular. Nubuat ini digenapi pada hari Natal. Maria yang dinaungi oleh Roh Kudus menerima perintah dan pesan dari Allah, dan pada akhirnya mengandung dari Roh Kudus dan dilahirkan dari rahimnya seorang putra di Betlehem, di mana namanya disebut Immanuel. Immanuel artinya Allah beserta dengan kita. Seperti yang kita ketahui bahwa Allah yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya, termasuk menciptakan manusia, tidak pernah meninggalkan karya ciptaannya. Allah yang kita kenal di dalam nama Yesus Kristus, yang dijelaskan dan dituliskan di dalam Alkitab, adalah Allah yang maha, yang transenden, yang tak terhampiri, dan juga sekaligus adalah Allah yang dekat, yang hadir di tengah-tengah karya ciptaannya. Karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang sungguh-sungguh nyata di dalam seluruh karyanya, di dalam setiap perjalanan sejarah manusia. Dari mulai penciptaan sampai dengan kejatuhan, bahkan karya penebusan yang dinyatakan Allah, dan sampai kepada akhir zaman, Tuhan selalu beserta dengan kita. Karena Dia maha hadir. Dia bukan jauh di sana, tetapi dekat di sini. Dia bukan hanya dekat di sini, tetapi Dia juga jauh di sana. Ini namanya paradoks. Allah yang tak terhampiri, Allah yang tidak dapat kita mengerti, Allah yang sulit kita gambarkan dengan segala analogi apapun, Allah yang sungguh-sungguh roh adanya, adalah Allah yang hadir di tengah-tengah umat manusia yang sudah berdosa. Seperti di dalam kitab Yesaya pasal 9, bahwa bangsa-bangsa berjalan di dalam kegelapan, tetapi terang Tuhan dinyatakan, sehingga terang itu menyinari bangsa-bangsa yang ada di dalam kegelapan. Di momen Natal ini, kita menyadari bahwa Allah yang kita sembah bukan saja hanya mencipta, memelihara, menjaga, menopang, tetapi Allah yang menebus umatnya. Allah yang membawa kembali orang-orang berdosa untuk memiliki hubungan yang damai dengan dirinya. Karena manusia tidak mampu mendamaikan dirinya sendiri. Bangsa berperang melawan bangsa. Etnis berperang melawan etnis. Kelompok manusia berperang melawan kelompok manusia. Konflik dalam rumah tangga. Pertentangan dan pertarungan di dalam berbagai macam bidang kelompok manusia. Manusia tidak mampu membawa damai dengan keberadaannya yang sudah berdosa. Manusia berada di dalam keberdosaannya, sehingga yang muncul, yang hadir
adalah konflik, intoleransi, ketidaksukaan, kebencian kepada sesama. Dengan adanya kehadiran Allah di atas bumi ini yang sungguh-sungguh nyata di dalam sejarah umat manusia, kita tahu bahwa sejak Adam Hawa jatuh dalam dosa, Allah langsung menjumpai Adam dan Hawa. Ketika manusia mencoba untuk meninggikan diri dan kecenderungan hatinya melawan Tuhan Allah, Allah langsung memanggil Nuh untuk membuat bahtera dan menyelamatkan bumi ini dan memperbarui wajah bumi, dan melalui Nuh manusia terus beranak cucu. Dan saat-saat manusia ingin meninggikan diri di hadapan Allah, mau meninggalkan segala penyembahan kepada Allah, merasa diri layak berada di dalam posisi yang tertinggi di alam semesta, mau meninggikan diri di langit di tempat takhta Allah. Dan pada saat kejatuhan yang seperti itu, Allah memanggil Abraham, membawa Abraham menjadi satu bapa yang akan melahirkan bangsa-bangsa yang menyembah Allah, menjadi satu perjanjian kekal untuk setiap orang kembali kepada Allah. Dan akhirnya kita tahu bahwa di dalam sejarah kerajaan Israel, Daud, seorang keturunan Yahudi, keturunan Yehuda ini, dari ayahnya yang bernama Isai ini, diurapi menjadi raja. Dan Daud menerima perjanjian bahwa melaluinya raja-raja dilahirkan untuk menegakkan pemerintahan Allah, untuk menegakkan kesejahteraan atas umat manusia, untuk menyatakan keadilan bagi sesama manusia. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Kristus, dengan demikian kita mengerti dan mengetahui bahwa sepanjang sejarah manusia, Allah menyertai kita. Allah hadir. Allah membawa kembali orang berdosa kepadanya. Allah menuntun manusia untuk tidak diperbudak oleh sesama manusia. Allah memerdekakan setiap orang, setiap keluarga, setiap bangsa untuk bisa benar-benar beribadah kepada Allah dan mengelola bumi ini dengan baik, dengan benar. Dan Allah sendiri yang menyatakan itu. Para nabi diutus untuk mengingatkan kembali bahwa Allah hadir di tengah-tengah umatnya. Dan pada puncaknya, seperti yang sudah dinubuatkan dalam Kejadian pasal 3 ayat 15. Seperti yang sudah dinubuatkan oleh Nabi Mika pasal 5. Dan juga oleh Nabi Yesaya pasal 9 ayat 5 sampai dengan 7. Dan seperti yang sudah dinyatakan di dalam Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Di mana anak Allah inkarnasi menjadi manusia, hadir di tengah-tengah umat manusia, berada di antara manusia yang berdosa. Dia yang kudus, yang suci, yang tidak pernah berbuat dosa. Dia menyerahkan nyawanya untuk menebus umatnya, untuk menyatakan kemenangan atas maut, mengalahkan si jahat, dan menebus dosa. Dan manusia yang berdosa, umat pilihannya, menerima hidup yang kekal. Allah menyertai kita. Itulah sebabnya di dalam Injil Matius pasal yang pertama ayat 23 sangat tegas dinyatakan bahwa nama anak itu adalah Immanuel. Allah beserta dengan kita. Artinya Allah kita di dalam nama Yesus Kristus tidak pernah meninggalkan kita. Tidak pernah membiarkan kita sendirian. Di tengah pandemi, kesulitan, situasi yang tidak menentu, mungkin masa depan yang tidak terlihat dengan jelas, tetapi karena Allah beserta dengan kita, kita memiliki pengharapan dan jaminan. Karena Allah lah yang memiliki segala sesuatu yang ada. Allah lah yang menentukan perjalanan sejarah manusia.
Allah lah yang memberikan kepada setiap orang yang percaya kepadanya hidup yang baru, hidup yang kekal, hidup yang penuh pengharapan. Siapakah Allah yang menyatakan diri dan tinggal dan hadir di tengah-tengah umat manusia? Ialah anaknya yang tunggal satu-satunya, Yesus Kristus. Para nabi menubuatkan, para rasul memberikan deskripsi dan memberitakan serta memproklamasikan. Umat Tuhan, murid-muridnya mengajarkan, menjelaskan, dan mengingat kembali karya dari anak Allah yaitu Yesus Kristus. Karena itu saudara-saudara yang kekasih di dalam Kristus, pada momen Natal ini kita kembali diingatkan untuk menyadarkan diri kita bahwa kita ada sebagaimana adanya oleh karena Allah beserta dengan kita. Dan kita diberikan satu jaminan dan pengharapan yang pasti bahwa Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus tidak pernah meninggalkan kita dan membiarkan kita sendirian. Sekalipun ada kesulitan yang begitu rupa, ada pergumulan yang begitu berat, ada sakit penyakit yang begitu menakutkan, dan ada sesuatu yang tidak pasti di depan, tetapi kita dengan iman melangkah, karena Tuhan selalu beserta dengan kita. Itulah sebabnya kita bersyukur kepada Allah. Bersyukur karena anaknya yang tunggal tidak pernah meninggalkan kita. Oleh Roh Kudus yang tinggal di dalam hati kita akan membimbing, mengarahkan kita memuliakan Kristus. Dan melalui kemuliaan yang dinyatakan Kristus di dalam dan melalui hidup kita, kita meninggikan Allah Bapa kita. Ketiganya, pribadi yang layak disembah diagungkan. Di dalam ayat ini dengan tegas dikatakan Immanuel, Allah menyertai kita. Siapakah kita? Kita ialah orang-orang yang menerima penebusan, keselamatan dari Allah. Yang menerima keselamatan dan penebusan itu berdasarkan kasih karunia-Nya, berdasarkan segala ketetapan yang kekal, berdasarkan belas kasihan dan pengampunannya, sehingga kita ialah orang-orang yang diadopsi menjadi anak-anak Allah, dan kita memanggil Allah pencipta langit dan bumi dengan panggilan Bapa. Dengan demikian kita makin sadar betapa bernilainya dan berharganya kita. Itulah sebabnya sesama kita tidak boleh ada konflik, kebencian, dan ketidakberesan dalam hidup. Kita yang disertai oleh Allah, kita harus meyakini diri kita dan menyadari diri kita bahwa kita harus hidup benar, baik, dan kudus. Karena Allah beserta dengan kita, kita harus bertanggung jawab sungguh-sungguh untuk menjalankan hidup yang benar, tidak korupsi, tidak melakukan penipuan, tidak berdusta, tidak menyatakan hal-hal yang buruk. Kita harus berlaku adil, menyatakan yang benar, menyatakan apa yang salah adalah salah, dan berani menegakkan itu di tengah-tengah zaman yang bengkok ini. Dan kita adalah kita yang setia menyatakan hidup yang kudus. Kuduslah kamu karena Allahmu adalah kudus. Kalau Allah yang menyertai kita adalah benar adanya, adil adanya, kudus adanya, maka kita sudah selayaknya hidup seperti yang Tuhan kehendaki. Pada momen Natal ini kita kembali merefleksikan diri kita. Apakah hidup kita sudah benar? Apakah hidup kita sudah adil? Apakah hidup kita sudah kudus? Jikalau belum, mari kita berjuang. Memohon kekuatan pertolongan dari Roh Kudus agar kita melakukan itu tahun ini, tahun depan, dan tahun berikutnya. Kita komitmen untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan bersama dengan kita. Dia bukan di kanan kiri kita, bukan di depan atau belakang kita, bukan di bawah atau di atas kita. Dia ada di hati kita. Dia beserta dengan kita. Ada relasi yang mistis, yang unik, hubungan yang disebut interpersonal relationship. Artinya kata penyertaan ini bukan sekedar menggandeng kita, mengajak kita, menuntun kita, tapi kita ada di dalam dirinya Allah dan Allah ada di dalam dirinya kita
dan kita satu dengan keberadaan dirinya Allah di dalam Kristus. Ini yang disebut union with Christ, union with Father, union with Holy Spirit. Jadi kita disatukan, dan karena kita satu di dalam hubungan dengan Bapa, Anak, Roh Kudus, maka Ia yang maha hadir, maha segala sesuatu, Dia menyertai kita. Janji-janjinya menyertai kita, kuasanya menyertai kita, berkat-berkatnya menyertai kita, keadilannya menyertai kita, kesuciannya menyertai kita, kebenarannya menyertai kita. Kiranya kita semakin merendahkan hati di hadapan Allah dan mengintrospeksi diri. Kalau kita pada momen-momen sebelumnya, kita meninggikan diri, kita merasa diri lebih baik, dan kita merasa sudah berhasil. Namun pada momen Natal ini, kita diingatkan kembali bahwa Tuhan beserta dengan kita. Kiranya renungan singkat yang saya sampaikan ini dapat memberikan pengertian dan dorongan serta tuntunan bagi saudara-saudara sekalian. Makin dekat Tuhan, makin cinta Tuhan, makin mengasihi sesama. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Kiranya firman-Mu memberikan kepada kami kekuatan, hikmat, dan keberanian untuk melangkah dengan pasti bahwa Tuhan selalu beserta dengan kami. Apapun pergumulan dan kesulitan kami hanya bersandar kepada Tuhan yang hidup, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami, Tuhan yang selalu menopang memelihara iman kami, Tuhan yang selalu menjaga hidup kami. Terima kasih Bapa untuk berkat-Mu, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sekali lagi saya ucapkan selamat hari Natal, damai sejahtera dan sukacita Kristus memenuhi hati kita sekalian. Amin.